Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selama ini pembelajaran kita sebagian besar masih berada pada zona nyaman. Nyaman karena sudah dilengkapi buku paket dan fasilitas yang dibantu oleh pemerintah atau instansi terkait. Pendidik masih berkutat dengan modul atau buku paket yang isinya mungkin bertolak belakang dengan keinginan dan potensi murid. Mindset pendidik masih seputar bagaimana menuntaskan kurikulum, bukan mengejar kualitas pembelajaran. Impian yang sekian lama dinantikan akhirnya datang. Tentunya teman-teman bertanya, apa impian saya? Saya selalu gusar dengan pembelajaran yang selama ini saya geluti. Masih kering dengan inovasi dan keberpihakan kepada murid. Bak pepatah mengatakan, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Program yang dinanti-nanti akhirnya menghampiriku. Program apakah itu? Program guru penggerak. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Guru penggerak merupakan sosok yang menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendidikan calon guru penggerak yang sudah saya jalani memang menuntut kerja keras dan motivasi yang kuat. Saya sempat jatuh bangun dibuatnya. Saya sempat sakit selama 1 bulan karena selain mengikuti pendidikan calon guru penggerak juga melakukan aktivitas lainnya yang tak kalah penting. Nah, inilah yang menimbulkan tantangan tersendiri. Diperlukan tekad yang kuat karena materi yang dipelajari cukup menyita waktu, menuntut konsentrasi, pemahaman terhadap materi, dan daya imajinasi tinggi agar tugas yang dibuat terlihat bervariasi. Materi yang kami pelajari pada program calon guru penggerak sangat memperkaya wawasan dan keterampilan untuk pengambilan keputusan dalam mengemas pembelajaran di kelas. Mulai modul 1 sampai dengan modul 3 saling berhubungan erat dan tidak saling bertentangan. Kalau ditarik benang merahnya, ternyata inilah yang dinamakan merdeka belajar. Merdeka belajar merupakan hal utama yang harus diciptakan agar pembelajaran menjadi bermakna bagi murid. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya mempelajari modul mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan beserta langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai umpan balik dari ilmu yang sudah saya pelajari pada kegiatan ini. Saya berencana untuk membagikan ilmu yang diperoleh kepada teman sejawat di sekolah dengan cara melakukan diskusi-diskusi ringan terlebih dahulu, sharing, dan menggali permasalahan yang dihadapi. Proses pengambilan keputusan membutuhkan ketenangan, keberanian, dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Mengapa? Tidak ada keputusan yang sepenuhnya bisa mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi. Dalam mengambil sebuah keputusan, sering kita mengalami dilema untuk memilih keputusan apa yang sebaiknya diambil. Secara garis besar, dilema dalam pengambilan keputusan dibagi 2 macam, yaitu dilema etika, benar versus benar, dan bujukan moral, benar versus salah. Pengambilan keputusan pada dilema etika dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama, individu lawan masyarakat.
Paradigma ini ada bertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam paradigma ini, ada pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatannya baik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Setiap permasalahan tentunya ada jalan keluarnya. Untuk mengatasi dilema tersebut diperlukan prinsip pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan tersebut adalah yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis rasa peduli. Dan yang ketiga, berpikir berbasis peraturan. Untuk mendapatkan keputusan terbaik, perlu dilakukan pengujian. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, menggali nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, mengidentifikasi siapa yang terlibat. Yang ketiga, pengumpulan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, buat keputusan. Yang keenam, identifikasi opsi trilema. Yang ketujuh, melakukan prinsip resolusi. Yang kedelapan, paradigma pengujian benar lawan benar. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menerapkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiskusi dengan teman sejawat. Yang kedua, memetakan permasalahan. Yang ketiga, meminta izin kepada kepala sekolah. Dan yang keempat, mendampingi teman sejawat. Yang kelima, evaluasi. Saya berencana untuk melakukan sosialisasi ini pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021. Alasan memilih tanggal tersebut karena murid dan guru-guru telah masuk secara luring. Dengan demikian, kepala sekolah dan teman sejawat bisa mengikuti sosialisasi dengan maksimal. Dalam pelaksanaannya, saya akan meminta bimbingan dari Pak Rian Rosal Yosma Oktavianto, MPD, selaku pendamping guru penggerak, dan Kepala Sekolah Pak Nandang Rustandi, SAG MBA, sebagai atasan langsung. Selain itu, saya juga akan bertukar pikiran dengan teman-teman sesama CGP yang sama-sama melakukan kegiatan ini. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kami dapat berkolaborasi dan bertukar pikiran ketika menemui kendala. Saya dapat menemukan solusinya melalui kegiatan diskusi dan saling berbagi pengalaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.